akan memberikan kesaksian atas permintaan saudara jamaah yang membutuhkan kesaksian saya berkaitan dengan sumpah Pak Kasmudi yang mengatakan tidak terlibat di dalam bisnis bodong Marioso Mojosari. Beberapa tahun yang lalu Pak Kasmudi pun sudah pernah sumpah pada saya. Saya tidak banyak komentar, bahkan boleh dibilang saya diam. Nah, akhir-akhir ini saya pun mendengar dari kawan-kawan Pak Kasmudi di sana sini sumpah, sehingga dengan penuh rasa hormat dan berat hati saya pun harus memberikan kesaksian tentang apa yang saya alami, apa yang saya saksikan, apa yang saya dengar dari Pak Kasmudi langsung dan dari beberapa orang jamaah. Ya, semuanya ini ya dalam rangka kulil haqqo walau kana murun. Adapun kesaksian saya ini ya mestinya saya diajak oleh teman yang dimintai pembuktian itu ke Jakarta, tapi karena sesuatu hal saya terpaksa tidak bisa ke Jakarta. Karena pertama ya kebetulan anak saya ada di rumah sakit. Yang kedua juga karena urusan, insya Allah hari Selasa ini saya diundang oleh Sekda Lamongan, sehingga saya harus memberikan kesaksian dengan tertulis dan direkam ini. Mudah-mudahan kesaksian itu Allah paling barokah untuk kelancaran, keutuhan, kekompakan, kerukunan dalam jamaah. Semua persoalan bisa kita jernihkan. Ya, kita mulai. Kesaksian dari jamaah untuk jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'du. Tulisan di bawah ini mohon dibaca dan dipahami secara utuh. Jangan disikapi dengan mengedepankan hak, dumeh punya kewenangan sehingga arogan. Tapi sikapilah dengan hati yang bersih dan pikiran yang jernih, semata-mata untuk keutuhan dan kejayaan jamaah di masa depan, sehingga keberadaan jamaah tetap murni, lestari ila yaumil qiyamah. Tulisan saya ini juga saya mintakan pertimbangan dari beberapa kawan jamaah, termasuk ada jamaah dari luar Jawa, setuju dengan beberapa koreksi atau revisi. Lanjut. Yang bertanda tangan di bawah ini saya jamaah. Nama Nur Hadi, umur 55 tahun, Dapuan Imam Daerah Lamongan Kota. Alamat 1 Desa Baturono, Kecamatan Sukabadi, Kabupaten Lamongan. 2 Desa Madi, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan. 3 Jalan Basuki Rahmat 102 Lamongan. Atas permintaan saudara jamaah yang membutuhkan dalam rangka mencari bukti tentang keterlibatan Pak Kasmudi dalam bisnis bodong Marioso Mojosari, dengan ini saya Nur Hadi memberikan kesaksian sebagai berikut. 1. Sejak dulu sampai sekarang, sikap, pendirian, dan anggapan saya tidak pernah berubah
bahwa Pak Kasmudi terlibat dalam bisnis bodong Marioso Mojosari. Karena menurut pendapat saya, yang termasuk orang-orang terlibat adalah: satu, semua orang yang menjadi pengepul di semua ring. Dua, semua orang yang titip uang kepada pengepul dalam bisnis bodong tersebut, baik yang menjadi korban maupun yang tidak menjadi korban. Tiga, para ulama dalam tanda kutip yang mempunyai dapuan, baik oknum mubalek, oknum imam kelompok, oknum imam desa, oknum imam daerah, oknum wakil 4 yang saya ketahui adalah yang terhormat Bapak Kasmudi, dan oknum-oknum pengurus yang lain, walaupun mereka ini tidak menjadi pengepul, akan tetapi mereka ini melalui nasihat-nasihatnya, omongannya, komentarnya didengarkan dan dipahami oleh para jamaah sebagai ajaan, menyuruh, mengiyakan, membiarkan, dan mendukung serta memotivasi para jamaah sehingga ikut bisnis bodong tersebut, bahkan mengikuti pertemuan-pertemuan, musyawarah-musyawarah dengan Marioso beserta kroni-kroninya, menerima samu, bonus, atau pemberian apapun namanya yang diketahuinya bahwa itu semua adalah ada kaitannya dengan bisnis bodong tersebut, dan orang-orang ini membiarkan bisnis itu, tidak mengatakan haram hukumnya. Ini pun namanya terlibat. Mengapa demikian? Harus dipahami dan dimengerti bahwa ulama adalah panutan umat, panutan jamaah. Apa yang diucapkan dan diperbuat oleh ulama, lebih-lebih yang mempunyai dakwaan, tentu banyak diikuti oleh para jamaah. Sehingga ketika bisnis bodong tersebut berlangsung dan Pak Kasmudi mengetahui adanya bisnis itu, dan beliau tidak mengeluarkan larangan, tidak mengatakan bisnis itu haram hukumnya, bahkan di dalam ucapan-ucapan beliau yang saya ketahui langsung maupun tidak langsung sangat mendukung bisnis bodong tersebut, atau paling tidak beliau melakukan pembiaran. Seandainya ketika itu Pak Kasmudi mengatakan para jamaah dilarang mengikuti bisnis ini, atau bisnis ini hukumnya haram, insya Allah bisnis ini tidak akan merambah ke seantero jagat jamaah. Pak Kasmudi ngomong bisnis ini haram baru setelah bisnis ini hancur. Sebelumnya tidak ada sepatah kata pun dari lisan Pak Kasmudi wakil 4 yang mengatakan bahwa bisnis ini haram. Marioso hanyalah seorang penjual nasi tanpa peranan ulama, dalam kurung oknum. Tidak mungkin bisnisnya seorang penjual nasi itu bisa merambah ke seantero jagat jamaah. 2. Pak Kasmudi pernah mentai hasil keputusan musyawarah daerah Lamongan Kota di Masjid Sukodadi Lamongan, sehingga para jamaah yang dulunya kontra dengan bisnis ini banyak yang terpengaruh dan menjadi korban bisnis bodong itu. Setelah Pak Kasmudi mengentai bisnis setelah Pak Kasmudi mengentai hasil keputusan musyawarah daerah Lamongan Kota itu, beberapa hari kemudian disusul dengan terbitnya teks daerahan mengenai bisnis bodong tersebut yang antara lain berbunyi, UB dilarang, pribadi terserah. Adapun kejadiannya adalah seperti berikut. Ketika itu pengurus daerah Lamongan Kota telah musyawarah daerah yang keputusannya berbunyi, iji-ijinya jamaah Lamongan Kota dilarang titip uang di dalam bisnisnya Marioso Mojosari. Beberapa hari kemudian saya dan banyak orang jamaah bertemu langsung dengan Pak Kasmudi di Masjid Sukodadi Lamongan, yang ketika itu Pak Kasmudi dimanfaatkan oleh PT 5 Utama Amal Soleh untuk sosialisasi dalam rangka menjaring pengikut jamaah haji.
Setelah sosialisasi itu usai, Pak Kasmudi setengah saya paksa untuk meluangkan waktu sejenak. Dan alhamdulillah beliau berkenan. Kemudian timbullah tanya jawab antara saya dengan Pak Kasmudi, disaksikan oleh banyak orang jamaah, insya Allah hampir separuh masjid. Pertanyaan saya ketika itu antara lain, apakah keputusan musyawarah daerah Lamongan Kota yang melarang para jamaah mengikuti bisnisnya Marioso itu dimanso apa tidak? Karena saya khawatir dikatakan kemelindi. Jawab Pak Kasmudi, terserah sampean. Saya pun menjawab sambil menuding-nuding ke arah Pak Kasmudi dengan mengatakan, jangan seperti itu. Hukum itu yang tegas. Kalau halal ya katakan halal, kalau haram ya katakan haram. Masukkan ke dalam teks daerahan. Jawab Pak Kasmudi, ya tidak berani. Kemudian saya juga menjawab, kok tidak berani bagaimana? Wong tinggal mengatakan halal apa haram. Kemudian Pak Kasmudi berkata, nek ono sing ngarani haram yo jekno elmuni. Saya diam. Selanjutnya beliau menerangkan laporannya orang-orangnya Marioso kepadanya. Diceritakan panjang lebar bahwa bisnisnya Marioso itu begini dan seterusnya. Keuntungannya itu kalau dihitung lebih kurang sekian persen. Kalau seperti ini ya halal. Kemudian dilanjutkan dengan kata-katanya Pak Kasmudi, bisnis ini sudah berlangsung selama 4 tahun. Tidak ada satu orang pun yang dirugikan. Kalau ada yang dirugikan satu orang saja, lapuro. Jawab saya, persoalannya ini bukannya ada yang dirugikan atau tidak. Yang saya tanyakan ini hukumnya halal apa haram. Tanya jawab tersebut di atas sampai hari ini masih tetap segar dalam ingatan saya. Dengan jawaban-jawaban seperti tersebut di atas, tentu tidak sesuai dengan yang saya harapkan, yaitu halal atau haram atau subhat. Dan adanya nampak sekali Pak Kasmudi membela Marioso. Sampai-sampai ada jamaah yang punya persepsi bahwa saya kalah debat, padahal saya tidak punya maksud untuk debat. Untung saya masih diberi lapang dada oleh Allah dan masih menaruh rasa hormat kepada beliau, sehingga banyak kalimat-kalimat yang cukup ekstrim tidak saya lontarkan. Antara lain, 1, nek ono blaine jamaah sapa sing tanggung jawab? Apa sampeyan sing tanggung jawab? 2, ini jawaban bersayap, bukan jawabannya seorang ulama, tapi lebih pas dikatakan ini jawabannya politisi. Saya ngempet nahan omongan waktu itu. Sekali lagi, sejak pertemuan di Masjid Sukodadi itulah ingatan saya tidak pernah pudar. Bahkan kejadian ini tetap segar dalam ingatan saya sampai sekarang. Hal demikian jangan dikatakan saya dendam, tapi karena saya cinta kepada jamaah. Saya tidak rela saya tidak rela kalau jamaah ini menjadi rusak. Lebih-lebih saat saya didatangi oleh seorang jamaah bernama Mustafa. Dia adalah jamaah Gresik asal Bandeng Putih Lamongan. Saat hendak berangkat minggat, sampai sekarang belum kembali, pamit kepada saya bahwa ia akan pergi karena di rumah diuber-uber nasabah, sebab ia menjadi pengepul. Pada saat itulah dia saya tanya, pirang juta duit sing dadi tanggunganmu? Jawab Mustafa, sekitar 700 juta mas. Kemudian saya pun berkata kepada dia, Mustafa, lah ya mus, kon niku biyen waktu sek Joko kloyang-kloyong mbek aku. Saiki kon kok dadi pengepul iku piye ceritane? Jawab Mustafa, Mas, aku biyen yo gak cocok mbek bisnis iki. Yo gara-gara sampean kalah debat nduk Masjid Sukodadi kok, aku terus ngepul. Ini bukti orang yang terpengaruh omongannya ulama Pak Kasmudi dalam bisnis bodong tersebut. Ini hanya salah satu saja yang saya kemukakan.
Lainnya masih banyak dan insya Allah saya siap membuktikan. Satu lagi, ada orang jamaah yang terpengaruh omongannya Pak Kasmudi yang mengatakan jamaah nek gak melok bisnis iki ya rugi. Akhirnya orang tersebut menjual tanahnya dan menjadi kurban. Orang ini ngomong langsung kepada saya. Piye ji, maksudnya saya Haji Nur Hadi. Wong sing ngomong yo wong gede, ulama, aku yo melok ae. Ini bahasa Jawa Timur, terutama Lamongan. Tapi orangnya tinggal di Gresik, biar dicari sendiri. Kalau mau ingin bukti, saya tunjukkan orangnya nanti. Kalau saya tunjukkan sekarang, biasanya dipanggil, ditanyai, lah orang nggak berani. Seperti saudara Johan ngomong kepada saya mau jadi saksi katanya. Tahu-tahu begitu dipanggil beliau, nggih. Nek ngoten niku lepat nggih kula nggih tobat loh. Ini orang macam apa ini? Apakah ini semua bukan bukti keterlibatannya Pak Kasmudi sebagai ulama panutan jamaah? Makanya kalau ngomong yang hati-hati. Sebab omongannya Bapak Kasmudi itu diikuti orang. Pertimbangkan secara matang sebelum ngomong. Lebih-lebih menyangkut hukum halal haram. Karena itu saya ingatkan kepada Pak Kasmudi, jangan ngumbar sumpah tidak terlibat. Bagi Bapak Kasmudi akan lebih mulia dan lebih terhormat di hadapan Allah dan di hadapan jamaah jika Pak Kasmudi mengakui keterlibatannya dan minta maaf kepada seluruh jamaah yang menjadi korban yang terpengaruh omongannya Pak Kasmudi. Sudah banyak saksi yang tahu bahwa pada saat bisnis bodong tersebut belum terkuat, tidak ada sepatah kata pun dari Pak Kasmudi yang mengatakan bahwa bisnis ini haram. Pak Kasmudi mengatakan haram baru setelah bisnis ini hancur. Inilah yang menjadi bahan tertawaan dan bahan cibiran dan bahan gunjingan para jamaah. Hanya saja mereka tidak berani terang-terangan. Jika kesaksian dan tulisan saya ini dianggap tidak benar, apalagi dianggap fitnah, maka saya siap membuktikan dan saya mengajukan permohonan kepada Bapak Wakil 4 seluruhnya, antara lain: 1. Izinkan saya membentuk tim pencari fakta untuk membuktikan apakah Pak Kasmudi terlibat bisnis bodong itu atau tidak, atau setidak-tidaknya Pak Kasmudi adalah sebagai motivator sehingga jamaah banyak menjadi korban. Insya Allah saya akan bekerja secara profesional. 2. Mohon kepada Bapak Wakil 4 membekali saya secarik kertas yang ditandatangani oleh seluruh Wakil 4 yang berisi perintah kepada para jamaah yang berbunyi: para jamaah yang didatangi oleh tim pencari fakta dan ditanya perihal kasus Marioso supaya memberikan jawaban yang benar dan jujur, semuanya supaya diniati ibadah untuk menjernihkan persoalan di dalam jamaah. Muga-muga Allah paling barokah. Itu saja yang saya minta kepada Bapak Wakil 4. Sekali lagi yang harus digarisbawahi, Marioso hanyalah seorang penjual nasi. Menurut perhitungan, tidak mungkin bisnisnya seorang penjual nasi itu dapat merambah ke seantero jagat jamaah jika tidak ada peran ulama. Karena ulama adalah panutan umat, panutan jamaah. Begitu ulama mengatakan halal atau setidak-tidaknya membiarkan dan tidak tegas mengatakan haram, maka berduyun-duyunlah para jamaah ikut bisnis bodong tersebut. Apalagi ketika itu Pak Kasmudi mengendarai mobil pembelian Marioso, walaupun Pak Kasmudi selalu mengaku bahwa mobil itu dari Bapak Imam. Disinilah menurut saya letak keterlibatan Pak Kasmudi. Sebenarnya saya tidak sampai hati menulis kesaksian ini. Berhubung saya mendengar langsung dan tidak langsung Pak Kasmudi ngumbar sumpah, hati saya tergugah untuk membuat kesaksian ini ketika diminta oleh saudara jamaah yang membutuhkan. Insya Allah kesaksian saya ini tidak akan saya cabut sampai kapanpun, walaupun Pak Kasmudi sering bersumpah, karena ini adalah realita
yang harus saya katakan apa adanya, dan harus saya pertanggungjawabkan dunia dan di akhirat. Pak Kasmudi tidak usah cuci tangan. Jangan anggap kasus Mario ini sudah selesai. Akui saja terus terang, itu lebih mulia dan lebih terhormat. Selain urusannya kesaksian dengan bisnis Mario ini, saya Nur Hadi, Imam Daerah Lamongan Kota, tetap hormat, tetap taat, tetap takdim kepada beliau Pak Kasmudi selaku wakilnya Bapak Amir. Karena orang jamaah berjuang, karena saya bilang karena saya adalah orang jamaah berjuang untuk jamaah, ingin masuk surga, selamat dari neraka. Barangkali itu kesaksian saya, hanya sebagian kecil saja. Sebenarnya banyak data-data yang kami peroleh, cuma ini saja yang langsung saya alami, saya sampaikan. Mudah-mudahan kesaksian saya ini bisa menjernihkan persoalan yang ada di dalam jamaah. Kami tidak ridho jamaah itu rusak, jamaah tidak rukun, kami tidak ridho. Semuanya kita ini ingin masuk surga, selamat dari neraka. Dan sekali lagi jangan diartikan saya benci pada Pak Kasmudi, saya cinta pada beliau selaku wakilnya Bapak Amir, selaku orang jamaah. Mari persoalan ini kita dudukkan pada tempat yang sebenarnya. Jadi Pak Kasmudi jangan hanya cukup membela diri lewat nasihat. Ayolah duduk satu meja, kita ngomong cara baik-baik. Moga-moga Allah paling barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.